Ya, pemirsa, pasti Anda penasaran ya, seperti apa sebenarnya kabel-kabel yang akhir-akhir ini benar-benar membuat heboh lah, menjadi sorotan. Ini sudah ada kebetulan di Cafe Break ini kami sengaja dihadirkan juga ya ini ya, barang-barang yang ditemukan di dalam gorong-gorong oleh petugas ya. Dan seperti inilah kira-kira, ini adalah kabel yang masih utuh. Di dalamnya inilah yang bernilai ekonomis tinggi, yang kemudian oleh para pencuri diambil dan menyisakan kulit ini, kulit kabel ini, yang kemudian menumpuk hingga bertruk-truk. Dan kita akan berbincang langsung ini dengan salah satu tersangka begitu ya. Kita sebut saja Pak Noh begitu ya. Pak Noh, ada mic-nya? Ya. Pak Noh ini kapan ditangkapnya nih Pak ya? Hari Minggu. Hari Minggu. Pak Noh pasti ngikutin berita ya Pak ya. Ketika itu kan ada Gubernur DKI bilang ini sabotase begitu. Nonton nggak Pak? Kalau nonton gak cuma baca koran ya. Baca koran ya. Nah waktu itu Pak Noh nggak, loh itu kan saya yang buat gitu, nggak gitu? Iya. Sempat mau kabur Bu. Mau kabur Iya. karena takut ketangkap begitu ya. Iya. Terus kenapa nggak kabur? Ya, belum sempat kabur, mau jual gerobak belum laku udah ketangkap. Oh, ya waktu itu seperti apa mungkin diceritain bagaimana Pak Noh ini kalau mengambil, karena kalau dilihat di sini temuan ya ada lampu ya headlamp segala macam. Nah ini untuk apa saja ini Pak Noh? Seperti apa kalau Pak Noh ambil masuk gorong-gorong ini? Ya kalau senter itu kan biar terang di dalam kan gelap. Jam berapa Pak Noh masuk ke gorong-gorong? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi begitu, terus Keluarnya malam. malam. Itu bawa bekal makanan semua gitu, makan Bawa. semua di situ. Apa? Ya. Kemudian itu Pak Noh mengerjakan menguliti kabel itu sendiri. Ya bareng-bareng. Ada berapa orang biasanya? Kalau masuk kadang 3 orang, 4 orang. Nah, terus mengangkut ke atas itu berapa dalam kabel ya? Tembaganya yang diambil ini berapa? Kan berat ya Pak ya? Bisa sekali angkut itu berapa? Kan pakai gerobak. Oh, pakai gerobak. Itu bisa berapa kilo Pak? Ya Banyak juga begitu. Tiga-tiganya bawa semua begitu. iya. Nggak pernah ketahuan Pak kalau keluar begitu? Enggak. Nah, sebenarnya ide mencuri kabel di bawah tanah atau gorong-gorong ini dari mana? Dari mana Bapak tahu ada kabel di gorong-gorong? Waktu itu ngelihat ada galian PLN, ngelihat di bawahnya ada bekas sudah dipotong. Jadi saya pastiin itu barang udah mati, langsung saya udah selesai udah selesai galian, saya masuk ke gorong-gorong, saya cari. Ketemulah kabel-kabel ini. Jadi sebelumnya bukan ada yang ngajarin Bapak gitu, bukan? Ide Bapak sendiri begitu. Terus sama Bapak dijual kemana? Ke lapak. Ada penadahnya begitu ya? Ada. Penadahnya tahu nih hasil dari gorong-gorong begitu? Tahu. Iya. Terus Pak Noh kok kulitnya dibuang Pak? Nggak diambil sekulit-kulitnya saja Pak? Karena murah harganya. Murah ya, nggak berminat begitu ya. Tapi Pak Noh tahu nggak ini akan menyumbat gorong-gorong dan menyebabkan banjir? Ya kalau sebenarnya sih itu udah saya susun rapi di pinggir, jadi udah ada selah untuk air tuh ada. Tapi mungkin karena ke bawah arus jadi berantakan gitu. Tapi Pak Noh heran nggak Pak sampai 26 truk gitu. Pak Noh sendiri berapa truk sebenarnya ngambilnya kira-kira? Ya kalau saya nggak nyampe truk-truk kan, itu kan soalnya kan kalau kulitnya kan ngembang. Oh. Itu nggak rapi, nyusunnya kan nggak rapi gitu. Ya, terus pernah ada nggak takut apa ya Pak ya? Pak kehabisan oksigen atau pengap di dalam gorong-gorong begitu Pak? Ya kalau pengap sih nggak, kan ada air. Ada air, terus apa nggak takut ketimbun atau seperti itu? Ya kalau ketimbun ya pernah juga. Pernah ketimbun? Kenapa itu Pak? Apa yang terjadi? Ya tanahnya kan longsor. Terus berhasil keluar gimana caranya? Ditolongin sama temen. Bawa HP begitu? Enggak ya, kan temennya kan di belakangnya. Nah, ini sudah berapa lama Pak Noh praktek seperti ini? Kalau saya tuh dari 2013 bulan 6 sampai 2014 bulan 2. Oh, sampai 2014 saja ya? Iya. Terus selain Pak Noh tahu nggak ada teman-teman lain, ada grup-grup lain yang melakukan hal yang sama? Ya kemungkinan ada Mas. Ini kok ada kayak linggih semua, kadang-kadang alat-alatnya Pak Noh tinggal juga di dalam? Ya tinggal. Oh, kenapa ditinggal Pak? Ya kan pasti kan besok kan pasti masuk lagi, jadi ngapain dibawa keluar gitu. Pernah nggak Pak Noh sampai nginep 2 hari gitu? Ya kalau 2 hari sih nggak, cuman kadang pagi nyampe agak maleman, jam-jam
Ini kadang bisa nyampe pagi lagi gitu doang. Jadi tidur semua di dalam gorong-gorong seperti itu, Pak? Nggak tidur. Nggak tidur, Pak? Iya. Ya hasilnya berapa sih, Pak? Biasanya Pak bisa mengantongin berapa lah hasilnya? Ya kerjanya kan bisa nyampe 3 minggu baru ngeluarin. Ya sekitar, kalau di ini sih nggak gede, cuman paling 2,5 juta 3 minggu. Satu orang. Satu orang dapat 2,5 juta 3 minggu begitu ya. Nah ini pernah kepikir untuk cari kerjaan lain nggak Pak daripada ngambil seperti ini? Kemarin sempat waktu 2013 berhenti itu kan habis ada yang ketangkep. Saya sempat kerja di proyek, terus kemarin udah berhenti, udah ini 2 tahun ini udah mulung terus. Kemarin ada berita ini ketangkep. Nah, iya, iya Pak. Dan kemudian kalau yang tertangkap yang lainnya ini satu teman-teman Pak Noh semua ya? Iya, iya. Iya, ya kita akan berbincang lebih jauh. Ini ada mantan napi juga ya, coba. Karena Pak siapa Pak? Pak Ade ya. Ya Pak Ade sudah 2014 ya Pak ya? Iya, Bu. 2014 itu bagaimana Pak? Sama juga seperti Pak Noh begitu? Saya bagian di atas, Bu. Bagian yang di atas, Lubang. lobang. Masuk gorong. Nggak masuk gorong-gorong, ada yang masuk gorong-gorong siapa temannya? Ini aja baru. Oh, nah itu sebenarnya sudah lama Pak, maksudnya bisnis atau usaha ngambil gorong-gorong ini? Saya mau lama, Mbak. Cuman disuruh sekali itu 2 kali kalau nggak salah itu. Langsung ketangkap begitu ya Pak? Ya, terakhir tangkap tuh 2014. 2014. Iya. Sekarang sudah bebas Pak. Sekarang udah bebas. Nah terus sekarang Bapak nggak ambil kabel lagi? Sekarang udah nggak hubungan sama dia orang gitu, Bu. Iya. Saya usaha sendiri. Sudah kapok ya. Tapi waktu itu 2014 semuanya ketangkap termasuk yang digorong-gorong semuanya? Cuman berempat, Bu. Cuma berempat. Iya. Selain Bapak waktu ngambil itu ada memang yang ngajarin atau memang ada sindikatnya begitu Pak? Saya disuruh aja, Bu. Jadi Bapak nggak tahu menau ya? Ya, saya dijemput dari Blora, Bu. Iya. Namanya Boy. Babok. Ini apa Febri ya? Iya, Febri. Kalau Febri masuk gorong-gorong? Sama Mang Ade. Nah itu pernah ketahuan nggak lagi ngambil itu ada petugas polisi, mengingat itu kan di ring 1 ya, banyak penjaga. Ini sempat gimana cara mengakali petugas ya? Masuk di dalam gerobak. Masuk di dalam gerobak, sembunyi di dalam gerobak. Iya. Jadi lancar-lancar saja selama sekian lama ini nggak pernah ketahuan begitu? Kalau saya baru sekali, Bu, tangkap. Kalau yang lainnya udah berkali-kali. Dulu ketangkapnya bukan karena tertangkap tangan atau bukan ya? Kenapa ketangkapnya? Tangkapnya lagi bawa gerobak. Lagi tertangkap bawa gerobak langsung ketahuan gue itu? Ya, dalamnya isinya tembaga, kabel. Oh, tertangkap lagi membawa barang bukti lah ya, membawa kabel dan lain-lain ya. Kita akan lanjutkan ya, tapi kita harus break dulu karena ini sebenarnya ada banyak ya yang sudah berhasil ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Tentunya ini mematahkan lah sementara dugaan bahwa ini adalah sengaja sabotase seseorang yang ingin membuat Jakarta banjir, tapi lebih kepada kasus pencurian begitu ya, yang akhirnya berdampak seperti ini. Kami akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.